Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama saya Luz Pala Rondonuwu PKLU GPIB Jemaat Nasaret Jakarta Timur. Sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih hanya karena kasih karunia-Mu saja. Engkau memimpin kami di dalam tidur kami sepanjang malam hari. Dan pagi hari ini dengan penuh sukacita kami boleh bangun dan menikmati kehidupan ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkannya. Ya Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami dan layakkanlah kami untuk bersyukur dan membaca firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 21 ayat 1 hingga yang ke-7 yang mengatakan, pada zaman Daud kelaparan terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud meminta petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, utang darah melekat pada Saul dan keluarganya, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berbicara dengan mereka. Adapun orang-orang Gibeon tidak termasuk orang Israel, tetapi merupakan sisa-sisa orang Amori. Walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar memangpas mereka karena semangatnya demi Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang Gibeon, apakah yang dapat kulakukan bagimu? Dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu kata orang-orang Gibeon itu kepadanya, urusan kami dengan Saul serta keluarganya bukan perkara emas dan perak, juga bukan hak kami membunuh seorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apa yang sebenarnya hendak kamu katakan supaya kulakukan bagimu? Kata mereka kepadanya, orang yang hendak melenyapkan kami dan bermaksud memusnahkan kami agar tidak dapat hidup dimanapun di daerah Israel. Biarlah 7 orang dari putranya diserahkan kepada kami
untuk kami gantung di hadapan Tuhan di Gibea Saul, raja pilihan Tuhan. Kata raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi Mephiboset bin Yonatan bin Saul dibiarkan hidup oleh raja karena sumpah demi Tuhan di antara mereka. Renungan pagi terambil dari SBU yang diberi judul Mencari Petunjuk Tuhan. Israel mengalami 3 tahun kelaparan berturut-turut. Sebagai pemimpin, Daud tidak langsung menyalahkan keadaan dan mengambil tindakan pragmatis. Daud memilih untuk mencari petunjuk Tuhan. Sikap Daud ini menunjukkan kepekaan spiritualnya terhadap masalah yang sedang dihadapi. Daud berusaha menemukan akar persoalan dan arah penyelesaiannya sesuai kehendak Allah. Ia menyadari bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia semata. Karena itu, ia membuka diri bagi kebenaran Tuhan yang menuntunnya menyelesaikan masalah. Jawaban Tuhan bagi Daud yaitu kelaparan terjadi karena pelanggaran Saul terhadap perjanjian dengan orang Gibeon. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud tidak menutupi atau mengabaikan dosa pemimpin sebelumnya. Ia bertanggung jawab atas dampak masa lalu, sekalipun ia bukan pelakunya langsung. Ini adalah ciri pemimpin sejati yang berani menghadapi kenyataan dan mencari jalan damai melalui keadilan, bukan pembenaran diri. Ia mendengarkan keluhan orang Gibeon dan membuka ruang rekonsiliasi tanpa melupakan prinsip. Daud juga tidak melupakan sumpah perjanjiannya dengan Yonatan, sehingga ia tidak menyerahkan Mephiboset, anak Yonatan. Kesetiaan Daud pada janjinya menunjukkan bahwa ia tidak hanya adil, tetapi juga setia dan berhati nurani. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk mencari kehendak Tuhan di tengah permasalahan yang kita hadapi. Kita dipanggil untuk bersikap rendah hati, mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum bertindak, dan membiarkan hikmat-Nya menerangi langkah kita. Sama seperti Daud, kita pun ditantang untuk berani menelusuri akar persoalan dengan jujur dan bertindak adil, serta menjaga kesetiaan pada nilai-nilai dan janji yang kita buat. Kepemimpinan yang sejati bukan hanya terlihat dari keberhasilan menyelesaikan masalah, tetapi dari sikap hati yang taat, jujur, dan setia pada kehendak Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman ini yang terus mengingatkan kami untuk selalu berserah dan percaya kepadamu. Ya Bapa, sekarang kami hendak melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu. Biarlah kasih karunia Allah menyertai kami dan menuntun kami, sehingga kehendak-Mu sajalah yang kami lakukan. Semua rencana kami sepanjang hari ini pun kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, kami pun mau berdoa untuk rangkaian acara HUT PKLU yang ke-15 di Bali akan datang. Kiranya Tuhan memberkati semua rencana panitia. Tuhan boleh memberikan kesehatan bagi panitia, bagi Dewan PKLU, bahkan bagi seluruh peserta. Hingga dengan penuh sukacita semua berjalan dengan baik. Semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami PKLU yang sedang berkelemahan tubuh. Kiranya Engkau boleh menjamah mereka. Dan bagi yang berulang tahun, Tuhan juga boleh melengkapi sukacita mereka. Inilah doa kami di pagi hari ini, yang kami serahkan hanya dalam nama Yesus, yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Langkah mereka mungkin melambat, tapi kasih mereka pada rumah Tuhan tak pernah padam. Di balik kerut wajah ini, ada ribuan doa yang telah terucap. Ada lagu pujian yang tak pernah henti. Mereka adalah saksi hidup kasih Tuhan. Dari masa muda hingga kini, rambut mereka memutih. Ia setia menyertai. Kini mereka diundang kembali bukan sekedar untuk hadir, tapi untuk bersyukur bersama dalam satu hati sebagai tubuh Kristus yang hidup. Saya Pendeta Ari Theodina Tambunan Soswe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB yang ke-15 mengajak seluruh anggota Tokat PKLU untuk bergabung merayakan Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB di Mupel, Bali NTB. Adapun perayaan ini kita akan selenggarakan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025 yang bertempat di Bali Sunset Road Convention Center Kuta. Adapun acara-acara yang akan kita laksanakan bersama yakni ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Pendeta Yandi Mandobe. Kemudian kita akan masuk dalam malam keakraban, kita akan masuk di dalam talk show yang bertema lansia mandiri, membangun dan meningkatkan kualitas hidup lansia, ibadah syukur agung ke-15, kemudian gala dinner dan jalan-jalan ke Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, serta Krishna oleh-oleh. Ini sebuah momen bagi kita semua untuk saling menguatkan, untuk merayakan kesetiaan Tuhan dari generasi ke generasi. Kami menanti kehadiranmu karena di setiap langkahmu gereja ini menjadi lebih kuat. Karena setiap langkahmu adalah kesaksian kasih-Nya. Datang dan rayakan bersama kami GPIB Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus beserta kita. Shalom.